Staf Kepresidenan Muldoko dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Pak Muldoko tadi kritik sejumlah pihak bahwa kepemimpinannya pemerintahan Pak Jokowi ini lebih ke ekonomi oriented dalam penanganan pandemi ini. Termasuk juga soal tadi pemberantasan korupsi, kenapa nggak masuk di pidatonya? Kalau kata Pak Muldoko kan sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kenapa tidak dicantumkan dalam pidatonya? Ya, bukan berarti tidak dilaksanakan itu. Jadi saya bukan mengatakan bahwa tidak dilaksanakan, tidak dikatakan tidak, tetapi Pak Muldoko, mohon izin kami akan perbaiki dulu koneksi audio atau suara dari Pak Muldoko, tidak terdengar jelas. Saya akan kembali lagi ke Pak Muldoko nanti. Mas Toto dulu silakan dijawab. Tadi leadership-nya kepemimpinan Pak Jokowi ini seperti apa sih kalau dilihat selama pandemi COVID-19 khususnya? Iya, sebetulnya kita bisa melihat beberapa terminologi yang sering diulang ya, gas dan rem. Lalu kemudian bagaimana perimbangan kalimat setiap berbicara ekonomi akan ada kesehatan, setiap bicara kesehatan selalu ada ekonomi. Kita tahu juga memang dari awal Pak Jokowi dalam kondisi normal pun memang sangat berorientasi kepada urusan ekonomi ya, terutama terkait dengan akselerasi, percepatan pembangunan, infrastruktur, hal-hal yang dianggap dilupakan di rezim sebelum. Dan itu tetap terasa juga dalam konteks penanganan pandemi. Memang mencapai sebuah pencapaian tersendiri, katakanlah sekarang dengan year on year 7,7% lebih growth. Tapi kan yang tadi kita sudah sebutkan ada beberapa catatan ketika seakan-akan ada beberapa aspek kesehatan dikorbankan. Jadi secara ad hoc itu menurut saya kritik yang utama. Tapi kritik yang lebih besarnya tadi sebenarnya kan adalah ketika kita berbicara mengenai bagaimana aspek-aspek lain yang dulu juga sudah ditengarai memang dijadikan aspek sekunder nih. Masalah HAM, masalah pemberantasan korupsi misalnya. Sekarang kok seakan-akan bahkan terjustifikasi dalam pidato. Contoh penegakan hukum. Menurut saya kenapa sangat penting, dalam rilis survei Carta Politika minggu lalu, dengan berbagai macam pro dan kontra terkait penanganan pandemi, raportnya masih biru. Tapi ketika berbicara aspek lain, terutama hukum, dan secara subsektor berbicara pemberantasan korupsi, itu jauh di bawah dari kepuasan publik secara menyeluruh, dan jauh di bawah juga dari penilaian publik terhadap penanganan pandemi. Artinya jangan sampai ada aspek-aspek lain yang kemudian malah menjadi beban. Ketika kita tahu harapan terhadap pemerintah dalam situasi pandemi terkait penanganan COVID pun udah sangat besar. Jangan sampai kemudian dalam sektor-sektor tertentu, konkretnya terkait penegakan hukum, itu malah menjadi bola bandul yang memberatkan pemerintah juga. Dan harusnya saya berharap terlepas ada beberapa hal-hal teknis yang bisa diperdebatkan terkait sikap tentang KPK dan lain-lain, tapi komitmen dalam sebuah narasi pidato setahun sekali, harusnya itu tetap ditunjukkan sehingga harapan dari orang-orang yang sempat kecewa itu tetap muncul kembali. Silakan ditanggapi Pak Muldoko soal ini. Bahwa ya dikatakan bukan kali tidak pemerintah memiliki sikap yang sangat tegas dalam penyelesaian korupsi ini. Di antaranya bisa dilihat ya presiden melakukan pembelaan yang telah melakukan korupsi, itu poin pertama. Berikutnya yang kedua, sebuah kebijakan strategi nasional pencegahan korupsi diikuti oleh langkah-langkah, bukan hanya sebuah perpres, tapi itu dilakukan di lapangan secara nyata. Berikutnya bagaimana cara mengelola keuangan yang transparan agar tidak terjadi sesuatu. Maka preventifnya mengundang KPK dan BPKP untuk pendampingan. Itu sebuah langkah nyata ya. Berikutnya pemerintah juga konsen untuk menggerakkan Satgas Saber ya, Saber Pungli ya. Saber Pungli itu berjalan dan sampai dengan saat ini masih berjalan ya. Bisa tahun 2020 ini menyelamatkan orang ya, kurang lebih ada 320 miliar ya, capaian oleh Saber Pungli itu. Jadi itu menurut saya presiden tidak itu justru penegakan dan penegasan kepada aparat-aparatnya di lapangan itu selalu disampaikan di tidak kabinet seperti itu.
Oke. Jadi kalau kata Pak Muldoko tadi, Mas Toto, bahwa ini dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi gitu, tidak diabaikan meskipun tidak masuk dalam pidato. Kalau sekarang Mas Toto Ya, melihatnya bagaimana ini agar kepuasan masyarakat juga tidak menjadi semakin apa kalau kita katakan menjauh dari kinerjanya Pak Jokowi gitu, walaupun tidak dicantumkan dalam pidato kenegaraan tadi, Mas Toto? iya, kita sepakat ya. Saya pikir bahkan para pengkritiknya pun, pengkritik Pak Jokowi pun mengakui kalau dalam konteks beberapa variabel baru yang tidak pernah ada di rezim sebelum, contoh concern terhadap infrastruktur, Ya, lalu concern terhadap masalah akselerasi pembangunan terkait dengan mindset SDM, bagaimana pola pikir terkait inovasi yang harus dirubah, debirokratisasi, itu konsisten Pak Jokowi. Tapi kita tahu juga kan kalau dibaca dari berbagai narasi yang ada, kritik terbesar itu memang bukan di bidang itu, tapi ya. ada di bidang hukum tadi. Nah, kalau kita bicara tahun lalu ada, sekarang tidak ada, tapi jawabannya implementasinya kan tetap baik toh begitu kan. Mhm. Padahal dalam setahun terakhir ada beberapa kontroversi pro dan kontra yang harusnya menurut saya ya, kritik-kritik itu bisa dijawab dalam momen-momen besar seperti itu. Contoh, Misalnya apa, tidak Mas? ada kalimat yang tadi menyebutkan KPK. Semua lembaga negara lain itu disebutkan tadi loh, sampai Mmm, BPK misalnya. Artinya apa? Bisa orang kemudian memunculkan dua tafsir. Pertama, memang Jokowi ingin menghindari narasi KPK yang memang kontroversial, atau kedua, tidak adanya ketidakpuasan dari Presiden mmm, terhadap KPK. Karena sisanya semua lembaga ini kan disebutkan dalam konteks apresiasi. Dalam konteks yang di atasnya kalimatnya penguatan kelembagaan dan kolaborasi kan. mmm. Bahkan DPR yang sering dikritik pun itu termasuk diapresiasi oleh Presiden dalam kerjasamanya, termasuk dalam pembuatan undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Tapi kemudian tiba-tiba ada satu lembaga, KPK dalam hal ini absen disebutkan gitu. Sehingga orang menimbulkan tafsir apakah Pak Jokowi berhati-hati ingin menghindari lembaga yang memang sangat masih kontroversial, pro dan kontra saat ini di Oke. beberapa pihak. Atau kemudian Pak Jokowi tidak puas terhadap kinerja KPK yang sekarang misalnya. Itu yang menurut Oke. saya jadi pertanyaan dan bisa dijadikan salah satu contoh konkret. Harusnya Mhm. yang paling pro dan kontra itu malah harusnya Dijawab paling begitu ya? ditempatkan dalam narasi dan diberikan penegasan komitmen dari pemerintah terhadap lembaga atau hal tersebut. Oke, terakhir kalau dari Pak Muldoko, jadi penegasan agar komitmen pemerintah tidak hanya dalam penanganan pandemi COVID-19 saja yang masih kita hadapi dan masih sulit kondisinya, dan juga aspek-aspek lain yang tidak dilupakan, termasuk penegakan hukum tadi dalam pemberantasan korupsi, salah satunya seperti apa Pak Muldoko? Oh ya, pasti itu sudah sangat jelas ditegaskan oleh Presiden ya. Jangan kita semuanya berfokus kepada pandemik atau penyelesaian COVID-19, abai terhadap hal-hal yang lain. Itu tidak sama sekali ya. Itu selalu diingatkan oleh Presiden bahwa persoalan-persoalan sosial, persoalan kemiskinan, persoalan pengangguran, persoalan hukum dan seterusnya selalu disinggung dalam setiap sidang kabinet ya. Sesuai dengan temanya tentunya. Namun demikian tadi kalau persoalan itu korupsi tidak masuk di dalam amannya Presiden, Ya. itu suatu masukan yang bagus, bisa nanti kita evaluasi untuk tahun berikutnya kan seperti itu ya. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi atas bahasannya sore hari ini. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Pak Muldoko, terima kasih. Mas Toto, terima kasih juga. Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore.